Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Jamaah Jumat Masjid Salman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan bisa hadir di sholat Jumat yang mulia ini. Marilah terus menerus kita mengucapkan salawat dan salam ke junjungan Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu ingat dengan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah kita panjatkan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di masa-masa yang sulit saat ini hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan dapat sabar dan tabah melalui masa pandemi saat ini. Jamaah sekalian, kita tidak tahu sebagai manusia berapa lama lagi pandemi COVID-19 ini akan berlangsung. Kita tidak tahu kemana ujungnya dan bagaimana lika-liku perjalanan pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman, kita harus selalu percaya bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya, ujungnya pasti baik. Gusti Allah, kita yakin tidak akan pernah menelantarkan umat manusia selama mereka atau kita semua taat mengikuti aturan-aturan dan petunjuknya. Saat ini mungkin khatib ingin sedikit mengajak kita merenungkan pesan-pesan yang ada di dalam surat Yusuf ya. Surat Yusuf ini surat Makkiyah, 111 ayat, diturunkan pada saat Rasulullah di masa-masa sedih ya, masa-masa tahun kesedihan ya. Pada saat sesudah istri tercinta beliau, ibunda kita semua Siti Hadijah radhiyallahu anha, dan juga paman beliau Abu Talib wafat. Kemudian Bani Hashim kita tahu diboikot oleh kaum Quraisy sehingga mereka mengalami kelaparan dan seterusnya. Jadi pada saat itu kita bayangkan kondisi beliau sangat berat dan para sahabat. Kemudian surat Yusuf ini turun ya setelah surat Hud. Kalau kita lihat surat Yusuf ini full tentang Nabi Yusuf dan bagaimana dinamika kehidupan beliau ya. Bahkan di surat Yusuf Allah mengatakan laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatan lis-sailin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Jadi surat Yusuf ini surah yang penuh lika-liku ya. Kita lihat up and down ya.
kesedihan, kebahagiaan, kesedihan, kebahagiaan, kesedihan, kebahagiaan, dan seterusnya. Dan ujungnya happy ending, kita tahu ya. Ini menarik kalau kita melihat, kita coba mereka-reka. Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu makna itu semua. Coba kita bayangkan, kalau kita tahu Nabi Yusuf bermimpi, kemudian diceritakan kepada ayahandanya Nabi Yakub, dan kemudian diketahui oleh saudara-saudaranya, dan ini menimbulkan kedengkian. Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, kita tahu ya. Kemudian Nabi Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir, dan kemudian dipelihara oleh Al-Aziz. Kemudian kita tahu ceritanya, beliau digoda oleh istri Al-Aziz, kemudian ujungnya beliau masuk penjara. Kemudian dari penjara ini beliau kenal dengan salah seorang pelayan raja, yang kemudian sesudah keluar dan raja bermimpi menceritakan bahwa Nabi Yusuf bisa mentakwilkan mimpi. Kemudian Nabi Yusuf ketemu raja. Kemudian kita tahu kemudian Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara Mesir waktu itu, dan bisa menangani kasus 7 tahun kekeringan ya, dan kemudian 7 tahun kemudian kesuburan, sehingga masyarakat di sekelilingnya bisa terselamatkan. Coba kita pikirkan, kalau Nabi Yusuf tidak sampai pergi ke Mesir, tidak dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke sumur dan kemudian jadi budak, maka kita bayangkan pada saat raja itu bermimpi, Raja Mesir beberapa tahun kemudian, tentang adanya 7 tahun kekeringan dan kesusahan, maka Nabi Yusuf tidak di sana kan, tidak ada yang tahu takwil mimpi tersebut. Sehingga akibatnya banyak terjadi, kita bayangkan saja ya, kelaparan dan segala macam di Mesir dan wilayah-wilayah sekitarnya. Sehingga juga akan berdampak kepada keluarga Nabi Yakub dan Yusuf sendiri. Ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat, ujungnya memang Nabi Yusuf bahagia, kemudian Bani Israel banyak ke Mesir. Kemudian kita tahu juga dari keturunan ini lahir Nabi Musa. Nabi Musa kemudian yang bisa dalam tanda kutip dengan bantuan Allah SWT menghancurkan Fir'aun. Dan tenggang waktunya ini lama kan. Di sini yang coba kita lihat. Jadi skenario Allah itu sangat canggih kalau kita lihat ya. Kita tidak bayangkan bahwa kalau Nabi Yusuf tidak sampai tiba di Mesir, atau bahkan tidak diketahui raja, tidak menjadi bendaharawan, maka dampak semua itu kena ke keluarga Nabi Yakub dan Nabi Yusuf juga kalau seandainya tetap tidak ke Mesir, tidak dibuang. Jadi sesuatu yang nampaknya kedengkian saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, sesuatu yang nampaknya tidak baik di awal, memang tidak baik, tapi Allah punya rencana sendiri. Allah pada saat yang sama bisa melihat waktu yang lalu, waktu saat ini, dan waktu akan datang. Kita lihat juga sampai ke Nabi Musa ya, yang ratusan tahun sesudah itu. Jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran, dan kita tahu ini penghiburan bagi para sahabat yang mengalami tahun-tahun kesedihan, diboikot dan segala macam. Allah ingin mengatakan, jangan bersedih. Insya Allah Allah selalu menjaga, dan insya Allah semuanya itu ada runtutannya. Kita cukup sabar saja. Kita lihat dalam hal ini kesabaran Nabi Yusuf ya, dan kesabaran Nabi Yakub ayahandanya. Bayangkan seorang ayah yang sangat menyayangi putra remajanya tiba-tiba lenyap. Dan bayangkan seorang remaja Nabi Yusuf yang tiba-tiba dipisahkan dari ayahandanya. Kita bayangkan pada setting zaman tersebut ya. Tapi kedua Nabiullah ini tetap bersabar ya, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan begitu sampai digoda oleh seorang wanita bangsawan pun tetap bertahan dan lebih memilih penjara ya.
Jadi ini mungkin bisa jadi pegangan kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekarang ini sudah 2 tahunan, masa kekeringan Nabi Yusuf itu 7 tahun, dan beliau menderita, dan Nabi Yakub mungkin puluhan tahun sampai bertemu kembali dengan Nabi Yusuf ketika telah menjadi bendaharawan Mesir ya. Jadi walau alam bisawab, kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini sampai kapan, tapi semoga kisah Nabi Yusuf ini tetap membuat kita percaya kepada Allah bahwa endingnya itu pasti insya Allah akan selalu baik. La ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahu rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah Masjid Salman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin hafal ayat surat Al-Baqarah yang sangat terkenal ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ayat 153. Ini sebenarnya rumus ya, rumus sunatullah dari Allah. Rumus sosial. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat ya. Ini sebenarnya rumus yang mudah sebenarnya. Kita sholat setiap hari pasti sholat ya. Kemudian berdoa pasti juga. Nah sabar ini memang yang mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan ya. Dalam Al-Quran mungkin kalau kita hitung-hitung kata sobar itu dalam berbagai variannya itu lebih dari 90 kali ya. Dan dari kisah-kisah Nabiullah, Rasulullah di dalam Al-Quran, kita lihat selalu ada sabar itu ya. Nabi Ayub bagaimana sabarnya ya dan seterusnya. Tapi memang skala waktunya ini kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa menangkap makna daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tahu misalnya Nabi Yusuf itu mungkin saat remaja, beliau 15 tahun, mungkin 20-30 tahun baru ketemu ayahandanya kembali. 20-30 tahun ini cukup lama bagi manusia kita ya. Nabi Ayub pun juga berapa tahun ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menunggu anaknya yang pertama, berdoa terus agar dapat keturunan itu 70 tahun, mungkin 80 tahun. Tapi kita mungkin kalau nikah nggak punya anak dalam umur 5, 6, 7 tahun saja sudah mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang kesabaran ini sesuatu yang mudah diucapkan tapi sangat sulit dilaksanakan ya. Tapi kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat kesabaran kita. Memang ahli-ahli fikih, para fuqaha mengatakan sabar itu kalau dalam agama sabar melaksanakan yang diperintahkan, sabar meninggalkan yang dilarang, dan sabar dalam menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk Covid ini, kita harus sabar. Kita percaya bahwa virus Covid-19 itu makhluk Allah. Dan semua makhluk Allah itu taat kepada Allah. Hanya manusia yang bisa tidak taat. Hanya manusia yang bisa munafik, bisa kafir, bisa muslim. Kalau makhluk yang lain, alam semesta dan seterusnya sampai virus, dia taat kepada Allah. Jadi kita percaya virus COVID-19 itu adalah makhluk Allah. Pasti taat dengan semua sunatullah. Tinggal kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti akan in harmoni ya. Meskipun begitu ada beberapa pendekatan manajemen terkait dengan sabar ini ya.
Misalnya sabar itu menunda respon kita. Jangan terlalu cepat menjudge bahwa Allah itu tidak adil dan seterusnya ya. Apalagi di era medsos sekarang ini, jangan cepat respon ya. Dapat berita di WhatsApp dan segala macam, diamkan dulu, jangan respon. Itu kesabaran. Kesabaran untuk tidak merespon, kesabaran untuk tidak ikut serta dalam hal-hal yang sia-sia ya. Kemudian sabar itu selalu berpikiran positif. Jadi kita positif saja. Allah itu pasti ada kebaikannya. Ujungnya pasti baik. Asal kita dalam koridor yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar itu selalu berusaha, pantang menyerah. Jadi menghadapi Covid-19 ini tentunya kita harus pantang menyerah ya. Laksanakan prokes, gunakan masker, ikuti saran-saran ahli kedokteran, vaksin juga lakukan vaksinasi ya. Mulai tahun depan booster yang ketiga laksanakan ya. Itu adalah kesabaran ya. Kemudian sabar itu fokus dan istiqomah. Jadi dalam kondisi pandemi sekarang kita fokus dan istiqomah. Jadi fokus bagaimana caranya agar kita bisa, bangsa kita ini dan umat manusia bisa keluar dari pandemi ini ya. Dan fokus itu bisa menciptakan alat-alat yang diperlukan ya, ventilator dan segala macam, menciptakan macam-macam ya. Itu bentuk kesabaran. Jadi kesabaran itu proaktif, aktif ya, bukan pasif. Kemudian sabar itu menikmati proses tanpa terganggu hasil akhirnya. Kita jalani saja. Pandemi Covid-19 itu real. Jadi kita hadapi. Kita berusaha, kita sesuai dengan sains, ilmu pengetahuan segala macam, ikuti kaidah-kaidah agama. Jadi kaidah agama dan sains itu nggak pernah bertentangan sebenarnya ya. Karena muaranya sama-sama dari Gusti Allah. Kemudian sabar itu menyesuaikan tempo kita dengan tempo orang lain ya. Jadi memang dalam kondisi pandemi ini tempo masing-masing orang beda-beda. Sebagai seorang mukmin kita harus toleran, saling menyadari ya. Jadi itu juga bentuk kesabaran ya, saling memahami, berempati dan seterusnya. Dan terakhir, sabar itu hidup selaras dengan hukum alam, sunatullah ya. Jadi semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima teman-teman sahabat kita yang telah berpulang karena pandemi ini sebagai syahid dan syahidah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita terus diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi pandemi ini. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberikan kita hikmah kebijaksanaan sehingga kita bisa melalui pandemi Covid-19 ini sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kadang-kadang kita tidak paham. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana warhamna waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa aqimussalah.